Yuk, halo kalian semua, bersama saya lagi Profesor Y. Kali ini kita akan melakukan social network analysis dengan menggunakan Twitter dan datanya dari Twitter kemarin, dan juga akan menggunakan Node Excel. Ya, nanti aja untuk Node Excelnya. Dan sekarang setelah kita mendapatkan data ini, kita harus membersihkannya. Jangan sampai data-data yang seperti ini ada banyak hal yang mungkin tidak kita pakai, sehingga kita harus membersihkannya. Oke, kita mulai dari pembersihan kolom terlebih dahulu. Kita lihat ada screen name. Apakah screen name ini berguna bagi analisis? Sepertinya masih berguna. Dan username, user ID, oke, sepertinya ini tidak berguna, jadi akan saya hapus. Oke, ini akan saya hapus. Oke, terus user ID, oke, ini juga dihapus. Dan kemudian tweet ID, kita tidak perlu tweet ID, apalagi dengan formatnya seperti ini. Tweet URL, sepertinya kita tidak perlu, kecuali kita ingin membuat sebuah front end. Dan juga timestamp, sepertinya kita juga tidak perlu. Timestamp epoch juga sepertinya tidak perlu. Dan teks, oke, kita sepertinya perlu teksnya. Oke, insya Allah kita perlu teksnya, sedangkan kita nggak perlu HTML-nya. Dan juga linknya kita nggak perlu, dan kita pasti memerlukan hashtag. Dan selain itu sepertinya tidak ada yang perlu dirisaukan dengan ini semua, sehingga kita bisa dengan mudah untuk menghapusnya. Oke. Dan dan iya, delete. Nah, oke. Dan hanya ada 3 kolom ya, dan sepertinya bagus. Ada hashtag, screen name, dan teks juga. Dan oke, mungkin seperti ini. Dan saya juga mencari berbagai macam hubungan antara tweet yang ini ekonomi syariah dan juga dengan tweet-tweet yang lain, sehingga saya di sini saya di sini menemukan 5 buah hashtag yang di situ nanti insya Allah akan berhubungan juga. Ada Pancasila, Islam, politik Islam, ekonomi syariah, ekonomi Islam, dan deradikalisasi. Nah, ini adalah tag-tag yang sudah saya bersihkan juga, jadi bisa kita lihat juga. Kita open juga ini. Nah, ini ada ini Afri Adam mengetek deradikalisasi berhasil menekan angka terorisme agar investor demi kemajuan. Oke, ini adalah tag itu CSV yang sudah saya bersihkan juga, kolom-kolomnya juga. Nah, oke. Sekarang setelah kita membersihkan dari kolom-kolom itu, setelah itu kita akan membacanya dengan menggunakan Spider Python untuk mengolah data-data ini. Dan untuk yang awalnya ini akan saya jelaskan sedikit bagaimana strategi kita untuk melakukan sebuah social network. Nah, dan jadi seperti ini social network. Jadi untuk penjelasannya mungkin seperti ini. Jadi untuk melihat hubungan-hubungan, kita tunggu dulu intinya. Dan untuk melihat hubungan-hubungan antara hashtag, saya akan sedikit menjelaskan tentang social network. Dan social network itu adalah merupakan sebuah analisis yang di situ membentuk sebuah graph. Jadi graph itu nanti pasti ada titik-titik atau bulatan-bulatan, dan juga nanti ada garis-garis. Nah, misal seperti ini. Seperti ini. Dan titik-titiknya nanti ada banyak. Nah, seperti ini nanti. Misal di sini hashtagnya adalah ekonomi syariah. Dan di sini mungkin hashtagnya adalah politik Islam. Bisa kita lihat di sini ada hubungan antara ekonomi syariah dan juga politik Islam. Dan kita akan memodelkannya itu seperti ini. Semakin banyak tweet dengan hashtag ekonomi syariah, maka lingkarannya akan semakin besar. Sedangkan semakin sedikit, maka lingkarannya akan semakin kecil. Dan semakin tebal sebuah garis ini, maka hubungannya akan semakin banyak. Sedangkan kalau semakin sedikit, berarti garisnya semakin tipis. Nah, dari situ kita bisa melihat, ini nanti ternyata ekonomi syariah dan politik Islam itu tergabung atau terhubung cukup kuat dengan garis yang tebal ini sendiri. Nah, jadi sekarang karena di sini kita bisa melihat datanya adalah seperti ini, ada datanya mungkin ada
awalnya adalah ini screen name dan kemudian text, dan kemudian kita mendapati itu adalah hashtag. Jadi kita perlu mengolah data mentah seperti ini dengan menggunakan Python sehingga bisa kita analisis. Dan yang pertama, karena kita di sini melihat bahwa yang awal adalah mungkin pertama hashtag ekonomi syariah, mi syariah. Ini hashtagnya pertama, ini pakai i ya, ekonomi syariah, dan kemudian di sini ada screen name, ada teks, dan juga ada hashtag. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah mencoba untuk membuat sebuah hubungan antara screen name dan juga hashtag ekonomi syariah. Artinya seberapa sering sih seseorang yang menggunakan screen name. Misal di sini ada siapa? Ada likes _id. Oke, add likes_id. Nah, kita di sini melihat analisisnya, screen name likes_id ini berapa kali sih di situ berhubungan dengan ekonomi syariah. Berapa kali dia itu nge-tweet dengan hashtag ekonomi syariah. Nah, awalnya kita ambil seperti itu dulu. Oke, sekarang kita coba itu dengan menggunakan Python. Sekarang buka ID Python kita, yaitu adalah kita pakai Spider. Dan untuk kali ini, di video kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara kita membaca sebuah file CSV. Oke. Nah, dalam Python sendiri dikenal sebuah library yang namanya adalah CSV. Kita bisa langsung importnya dengan import CSV. Oke, ketika kalian mungkin agak kurang gede ya. Oke. Ya. Import CSV ini adalah untuk mengimport library yang di situ untuk membuka file CSV. Bukan file CSV juga. Dan untuk kita akan melihat membaca dari file ini, file file ekonomi syariah.csv. Caranya adalah dengan menggunakan library CSV seperti ini. Nah, jadi untuk menggunakan library CSV di sini kita akan menyimpan file Python-nya ini di sini. File Python harus satu folder dengan ekonomi syariah itu. Oke, kita akan menyimpannya karena tak simpan di down dan kemudian social network. Kita ambil di sini dan kemudian kita tulis di sini dalam mungkin main.py. Dan untuk membaca sebuah file CSV kita memakai with. With itu artinya adalah, kita ambil aja deradikalisasi.csv CSV file. Oke. Nah, jadi with itu kita akan membuka sementara file. Oke, kita akan membuka sementara file deradikalisasi.csv. Dan kemudian file tersebut kita namakan dengan CSV file. Kita sebut dia dengan CSV file. Nah, ketika with ini kita ada, setelah itu with ini file itu akan langsung ditutup oleh Python. Oke, setelah itu kita sudah membuka file CSV dengan menggunakan objek yang namanya adalah CSV file. Dan kemudian sekarang saya akan membaca CSV file tersebut per barisnya. Oke. Nah, kita akan memakai apa yang disebut dengan CSV reader yang disediakan oleh library dari CSV ini sendiri untuk membaca file CSV ini. Kita pakai csv.reader dan kemudian langsung kita tulis file objek dari CSV kita, yaitu adalah CSV file. Nah, seperti ini.
Nah, di sini kita bisa melihat delimiter dari CSV file. Oke, karena kita dilihat di sini, kita lihat ini adalah merupakan file Excel ya. Jadi kurang bisa dilihat tabelnya. Mungkin bisa lebih bagus kalau ini dibuka dengan menggunakan TXT atau kita buka pakai Notepad. Kita buka pakai Notepad, kita edit dan bisa kita lihat ini, kita bisa melihatnya. Ini itu adalah screen name dipisahkan dengan koma. Dan juga setelah itu ada ini tag. Tag ini juga dipisahkan dengan koma. Dan setiap teksnya itu ada tanda petiknya. Sehingga bisa kita lihat di situ delimiternya. Delimiter itu adalah koma. Karena setiap kolom dalam CSV file itu dipisahkan dengan tanda koma. Dan kemudian setiap kalau di sini ada teks yang panjang seperti ini, deradikalisasi berhasil menekan angka terorisme agar investor demi kemajuan ekonomi bangsa. Nah, ini kan agak terlalu panjang. Nah, itu diapit dengan tanda petik sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa delimiternya adalah koma dan juga quote char yang untuk memetik kata-kata yang panjang itu adalah dengan menggunakan petik 2. Oke, dengan menggunakan petik 2. Nah, setelah itu CSV Reader ini akan kita masukkan ke dalam sebuah variabel yang mungkin namanya adalah, kita ambil nama sebagai reader atau pembaca. Oke. Nah, seperti ini. Nah, pembaca ini nantinya akan mengeluarkan baris per baris dari si CSV ini. Oke. Dan kemudian kita lihat lagi. Setelah itu kita akan mencoba untuk menampilkan pembaca ini dalam tiap baris. For baris in pembaca, kita akan print baris tersebut. Print baris. Oke. Sekarang kita coba untuk menjalankannya. Oke, dan charmap codec. Oke, for baris in pembaca. Oke. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ada deradikalisasi lawan hoax ID dukung deradikalisme. Nah, kita di sini sudah bisa membaca dari CSV file tersebut. Oke, mungkin untuk video kali ini kita cukup sampai sekian dulu. Terima kasih kalian sudah mendengarkan. Jangan lupa like dan subscribe untuk perkembangan proyek ini selanjutnya. Terima kasih kalian semua sudah mendengarkan dan sampai jumpa.